Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Yoktaviani. NPM saya 121202001. Saya di sini akan menjawab pertanyaan soal ujian tengah semester Statistik Bisnis 2. Oke, soal 1, statistik deskriptif. Karena NPM saya ganjil, jadi saya menggunakan data grades. Buka data Excel sesuai NPM masing-masing. Untuk menyelesaikan soal 1 pada program SPSS, diminta lakukan pengujian statistik deskriptif pada menu frekuensi dan deskriptif pada data di atas, minimal 3 variabel. Dan jelaskan yang kedua, yang kedua, jelaskan atau interpretasikan output statistik deskriptif yang tersaji pada video, minimal 3 variabel. Oke, langsung aja ke langsung aja ke SPSS. Oke, langsung aja buka datanya, klik file, open data. Nah, karena saya naruh datanya di local disk D, saya klik local disk D di ERC. Pilih semester 3, statistik bisnis, dan klik data grade data latihan. Open. Nah, ini datanya, data grades-nya. Sebelum saya menjelaskan, statistik deskriptif itu adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan atau penyajian data sehingga memberi informasi yang berguna. Langsung aja klik Analyze, pilih Deskriptif Statistik, pilih Deskriptif. Nah, di sini pilih 3 variabel ya. Saya pilihnya ID, gender, ethnic. Klik option. Ini sudah benar semua ya, berarti klik continue. Klik OK. Nah, ini datanya sudah muncul. Nah, ini datanya sudah muncul. Di sini ada kolom N, N atau banyak data, minimum, maksimum, mean atau nilai tengah, standar dan standar deviasi. Nilai banyak data di ID ada 105, di gender, etnis sama ada 5. Di minimum ID-nya itu 106484, maksimumnya ada 98808, meannya ada 5713666,67, standar deviasinya ada 277.404,129. Di gender banyak datanya sama 105,
minimumnya 1, maksimumnya 2, meannya 1,39, standar deviasinya 0,490. Banyak data di ethnicity, ada 105 juga, minimumnya 1, maksimumnya 5, meannya 3,35, standar deviasinya 1,0556. Oke, sekarang langsung aja ke frekuensi. Langsung klik analyze, pilih descriptive statistik, pilih frekuensi. Nah, pilih data yang sama yang tadi ya, ID, gender, ethnic. Klik statistik, pilih kuartil, centang kuartil, centang cut point score, persentilnya juga dicentang. Nah, di sini saya akan milih 4 aja. Oke, di sentral tendensinya centang semua, mean, median, mode atau modus, dan sum. Klik continue. Di sini ada charts. Saya akan pilih yang bar charts. Klik continue. Klik OK. Nah, di sini ada tabel statistik. Ini ada di sini ada kolom ID, kolom gender, kolom etnik. Valid data, banyak data valid missingnya 105, di ID 105, di gender 105, ethnicity ada 105. Di sini ada mean, median, mode atau modus, sum, dan persentil. Ini ringkasan data ID-nya. Ada kolom frekuensi, persen, valid persen, dan kumulatif persen. Ini adalah valid ID-nya. Nah, di sini ada tabel gender, ada female atau perempuan, male, laki-laki, dan totalnya. Di sini frekuensi female di frekuensinya ada 64, male-nya ada 41, totalnya 105. Di persennya 61,0, 39,0 yang laki-laki, totalnya 100,0. Di valid persennya female 61,0, male-nya 39,0, totalnya ada 100,0. Di kumulatif persennya 61,0 yang female, yang male-nya 100,0. Di sini ada tabel ethnicity, valid validnya ada valid datanya ada native, Asian, black, white, Hispanic, dan di sini ada totalnya juga. Frekuensi di natifnya ada 5, persennya 4,8, valid persennya 4,8, kumulatif persennya 4,8. Asian-nya frekuensinya 20, persennya 19,0, valid persennya ada 19,0, kumulatif persennya 23,8. Black-nya 24, persennya 22,9, 22,9 di 5% juga, kumulatif persennya 46,7. White-nya 45, persennya 42,9, valid persennya 42,9,
kumulatif persennya 89,5. Hispanicnya frekuensinya 11, persennya 10,5, white persennya juga 10,5. Kumulatif persennya 100,0. Sini totalnya di frekuensi 105, di persennya 100,0, white persennya ada 100,0. Di sini yang terakhir ada bar charts. Ini bar chartnya ID. Yang kedua itu gender. Di sini yang female lebih banyak dan male-nya lebih sedikit. Ethnicity-nya paling banyak di white, native-nya paling sedikit. Oke, sekarang lanjut jawab soal yang kedua. Diminta lakukan pengujian one sample test. Berat badan mahasiswa FEB UJ angkatan 2020 di Oke, di sini diminta lakukan pengujian one sample test value-nya 55. Berat badan mahasiswa FEB Universitas Trisakti angkatan 2020 diperkirakan memiliki rata-rata 55 kg. Selanjutnya, lakukan pengujian terhadap hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB Universitas Trisakti angkatan 2020 tersebut. Hipotesisnya H0 sama dengan rata-rata sama dengan nilai cuan. Hipotesis H0 rata-rata sama dengan nilai cuan. HA-nya rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Di sini diminta maka hipotesis yang terbukti adalah kenapa. Yang kedua, interpretasikan hipotesis tersebut dengan bahasa Anda sendiri. Oke, langsung aja buka SPSS-nya. Oke, ini udah saya buka data one sample test-nya. Langsung aja klik Analyze, pilih Compare Means, pilih yang one sample test. Oke. Datanya udah saya tadinya begini, datanya langsung saya pindahkan ke test variable. Test value-nya 55 ya. Klik OK. Nah, ini di sini ada tabel one sample statistik dan one sample test. Di sini banyak orang berat badannya ada 10, mean-nya atau rata-ratanya 59,00 atau berat badan rata-rata semuanya 59 kg. Standar deviasinya 7,379. Di sini ada tabel one sample test. Di sini berat badan T-nya 1,714, DF-nya 9, signifikannya 0,121 yang berarti lebih besar dari 0,05 yang berarti data tersebut diterima. Jika kurang dari 0,05 berarti data tersebut tidak diterima. Karena test value-nya 55, di sini 59, jika kurang dari 55
berarti tidak diterima. Oke, selanjutnya saya akan menjawab soal yang B. Lakukan pengujian to sample t-test atau independent t-test. Dosen Anda akan melakukan evaluasi hasil praktikum statistik mahasiswa FEB UY tahun 2020. Jika dilakukan penelitian, apakah ada perbedaan nilai antara mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan rajin dan mahasiswa yang hanya mengikuti ujian statistik tanpa praktikum dengan rajin. Hipotesis varian signifikan F, H0, kedua kelompok memiliki varians yang sama. H1 sama dengan kedua kelompok memiliki varians yang berbeda. Hipotesis signifikan T, kedua kelompok memiliki rata-rata nilai yang sama. H1-nya kedua kelompok memiliki rata-rata yang berbeda. Diminta, maka hipotesis yang terbukti adalah mengapa. Yang kedua, interpretasikan hipotesis tersebut dengan bahasa Anda sendiri. Langsung aja ke SPSS-nya. Buka data dulu, klik new, open, data. File type-nya pilih Excel karena datanya kita ekspor dari Excel ke SPSS. Pilih yang data latihan independent test. Klik open. Oke. Di sini muncul tabel kelompok dan nilai karena di sini desimalnya belum diubah jadi nilai dari bilangan bulat. Kita ubah dulu desimalnya jadi 0. Oke, udah. Sekarang klik analyze. Pilih yang compare means. Pilih independent sample t-test. Nilainya kita pindahkan di test variabel, kelompoknya di grouping variabel. Klik yang define groups. Grup 1, ketik 1, grup 2, ketik 2. Continue. Oke. Nah, di sini sudah muncul grouping statistik. Kelompok 1, 2, banyak datanya sama-sama 15. Mean kelompok satunya 82,27. Mean kelompok 2-nya, mean kelompok satunya 82,27, kelompok 2 meannya 88,60, standar deviasi kelompok satunya 7,658, kelompok 2 standar deviasinya 6,663. Sekarang independent sample t-test, F-nya di sini 0,3110, signifikannya 0,582.
yang berarti lebih besar dari 0,65, yang berarti data ini diterima. Oke, sekarang menjawab soal yang C. Lakukan pengujian two-sample t-test atau pair t-test. Ada sebuah penelitian yang meneliti apakah obat penurun berat badan benar-benar bekerja atau tidak. Kemudian dilakukan penelitian kepada sukarelawan. Sebelum diberi obat, relawan ditimbang. Lalu setelah diberi obat, relawan juga kembali ditimbang. Pengujian hipotesis. H0 tidak ada perubahan sebelum dan sesudah. A1 ada perbedaan sebelum dan sesudah. Dimintanya, maka hipotesis yang terbukti adalah mengapa. Interpretasikan hipotesis tersebut dengan bahasa Anda sendiri. Langsung aja ke SPSS-nya. Ini file type-nya kita ubah dulu karena ekspor dari Excel. Pilih yang data latihan per t-test. Klik open. Oke. Di sini karena desimalnya belum berubah jadi 0, kita ubah dulu. Klik variabel view. Desimalnya kita ubah jadi 0. Biar menjadi bilangan full. Oke, udah. Langsung aja klik analyze. Klik compare means. Klik pair sample t-test. Di sini berat sebelumnya pindahin ke variabel 1, berat sesudah ke variabel 2. Klik OK. Nah, di sini udah muncul per sampel per sampel statistik, per sampel correlation, per sampel test. Di sini per 1 berat sebelum meannya 66,81, banyak datanya ada 16 data, standar deviasinya 6,656. Sini berat sesudahnya rata-ratanya 61,94, banyak datanya 16, standar deviasinya 6,403. Di sini per sample correlation. Per 1 berat sebelum dan berat sesudah, banyak datanya 16, correlation-nya 0,899. Di sini signifikannya 0,000, yang berarti di bawah 0,05, berarti H0-nya ditolak. Oke, sekarang menjawab soal yang D. Lakukan pengujian ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Akan dilakukan penelitian terhadap efek 3 macam merek obat penurun tekanan darah, sehingga pasien dikelompokkan menjadi tiga sesuai dengan obat yang diminum, yaitu pasien yang minum obat X, obat Y, dan obat Z. Pengujian hipotesis. H0-nya sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama. A1 rata-rata tekanan
darah obat peminum obat X, obat Y, dan obat Z ada tidak sama atau ada perbedaan. Dimintanya, maka hipotesis yang terbukti adalah mengapa. Yang kedua, interpretasikan hipotesis tersebut dengan bahasa Anda sendiri. Langsung aja sekarang ke SPSS-nya. Kita buka dulu datanya. File tab-nya ganti dari Excel. Ganti ke Excel. Pilih yang bentar. Data uji ANOVA satu arah one way. Klik open. Oke. Nah, sekarang langsung aja klik analyze. Klik compare means. Pilih yang one way ANOVA. Tekan Oke, tekanan darah kita pindahin ke dependent list, kelompok pasien pindahin ke faktor. Di sini ada posok, klik yang Bonferroni dan Tuki, klik continue. Ini klik deskriptif dan homogeneity of variant test. Continue, oke. Nah, ini udah muncul ya. Ada tabel deskriptif, test of homogeneity of variance, ANOVA. Di sini total banyak datanya ada 21. Sorry. Ada kesalahan. Sorry. Variabelnya value ini kita ganti dulu ya, yang tekanan darah value 1 labelnya pasien peminum obat X, klik add. Yang kedua pasien peminum obat Y, F. Yang ketiga pasien obat Z. Oke, langsung aja data view, klik analyze.
Compare means, klik one way ANOVA, ini sama kayak tadi, klik OK. Nah, di sini ada tabel deskriptif, test of homogeneity of variance, dan ANOVA. Di sini total datanya 21. Mean-nya yang pertama itu ada 125,00, yang kedua juga sama, yang ketiga 152,14. Berarti di sini ada perubahan. Dan di sini standar deviasinya 10,801, yang kedua 12,583, yang ketiga 15,507. Totalnya 18,071. Di sini signifikannya 0,708 yang berarti lebih dari 0,05 yang berarti datanya tidak diterima. Yang berarti data tidak diterima. Ini ada ANOVA, ada tabel ANOVA, ada tabel post hoc test. Di sini ini kelompok pasiennya. Ini ada homogeneous subset. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal yang E. Lakukan pengujian ANOVA dua arah atau two-way ANOVA. Penelitian ini melihat pengaruh dari gender dan pendidikan terhadap nilai ujian, statistik bisnis, keterangan gender 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, pendidikan 1 untuk SMP, 2 untuk SMA, 3 untuk S1. Diminta lakukan interpretasi terhadap output SPSS yang Anda peroleh. Statistik deskriptifnya jelaskan, varian antara kelompok sama atau tidak, korek modelnya jelaskan, gender dan pengaruhnya bagaimana, pendidikan pengaruhnya bagaimana, gender kali pendidikan bagaimana, jelaskan. Oke, langsung aja ke SPSS-nya.
Pilih ini data latihan to WA Novel. Open. Oke, langsung aja klik analyze. Klik general model. General linear model. Pilih yang univariate. Gender sama pendidikan. Pindahkan ke fixed vector. Lalu ujiannya pindahkan ke dependent list. Di sini ada plots, klik plot, terus klik plot shock dulu. Oke, pendidikan pindahin ke posok dashboard. Ini Bonferroni-nya di checklist, Tuki-nya di checklist. Oke, continue. Klik plots. Gendernya pindahin ke horizontal axis. Pendidikannya pindahin ke separate line. Klik add, habis itu continue, terus checklist descriptive statistik dan homogeneity test. Klik continue. Oke. Nah, di sini datanya sudah muncul. Di sini ada gender 1, laki-laki, N-nya 18, 2 untuk perempuan, banyak datanya 22, pendidikan 1, SMP banyak datanya ada 8, 2 SMA ada 20, 3 S1 ada 12. Di sini ada tabel deskriptif statistik. Di pendidikan SMP, rata-ratanya 32,43, standar deviasinya 11,646, jumlah datanya ada 7. SMA yang laki-laki 46,60, standar deviasinya 11,082, banyak datanya ada 5. S1-nya 77,83, standar deviasinya 18,192, banyak datanya ada 6. Jumlah datanya semua ada 18. Total mean-nya ada 51,50, standar deviasinya ada 23,993. Gender perempuan, pendidikan SMP, rata-ratanya 68,00,
Standar deviasinya tidak ada. Banyak datanya ada satu. Banyak datanya ada satu. Ada satu. Yang perempuan SMA-nya 65,13, standar deviasinya 8,551. Banyak datanya ada 15, S1 ada 69,67, standar deviasinya ada 10,558, banyak datanya ada 6. Sorry, banyak datanya ada 6. Totalnya MEAN-nya 66,50, standar deviasinya 8,922. Totalnya ada 22. Total pendidikannya laki-laki atau perempuan. Sorry, laki-laki dan perempuan. Yang SMP itu rata-ratanya 38,88, standar deviasinya 16,565, totalnya ada 8. Di SMA MEAN-nya ada 60,50, standar deviasinya 12,146. Di S1 MEAN-nya 73,75, standar deviasinya 14,806. Totalnya semua 59,75, MEAN-nya total MEAN-nya 59,75, standar deviasinya 18,733. Totalnya ada 40. Di sini signifikannya 0,527 yang berarti di atas 0,05. Jadi H0-nya diterima. Di sini di test of between subject effect, di sini nggak ada tanda minus ya, berarti pengaruhnya positif. Ini ada kosong tes, ada di sini pendidikannya, ada yang pendidikan, ini pendidikannya semuanya SMP, SMA 1, dan ada homogeneous subset. Nah, di sini plots-nya tidak dempet-dempet, yang berarti datanya tidak homo atau heterogen. Oke, sekarang kita jawab soal yang nomor 3. Pengujian pada data kuesioner. Buka data Excel data kuesioner primer untuk menyelesaikan soal 3 pada program SPSS. Diminta lakukan pengujian kualitas data pada data kuesioner primer. Yang kedua, interpretasikan apakah data tersebut reliable dan valid. Dan C, ini pengujian asumsi klasik. Yang C, bagaimana hasil dari uji normalitas pada data kuesioner primer? Jelaskan. Yang D, bagaimana hasil uji heterokedastisitas data kuesioner primer? Jelaskan. Yang kelima, yang E, bagaimana hasil dari uji multikolinearitas data kuesioner primer? Jelaskan. Langsung aja sekarang ke SPSS. Kita buka datanya, data primer. Kita ubah dulu ke Excel. Data primer.
Kita pilih data kuesioner primer. Oke. Sorry, saya salah buka datanya. Oke, sekarang kita buka dulu datanya. Data data kuesioner primer soal 3. Open. Oke. Oke, maaf tadi terjadi kesalahan. Sekarang buka dulu datanya. Ini, klik open. Oke, di sini value-nya satu sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, tiga netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Dan sampai dari yang data B01 sampai W07 itu sama value-nya. Dan di total B itu kemandirian belajar, total M motivasi berprestasi, total W prestasi praktikum. Ini baik ke data view. Klik analyze, klik analyze, pilih yang regression, pilih linear,
Oke, yang dependen masukin prestasi praktikum, yang independen masukin kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Lalu klik statistik, pilih yang collinearity diagnostic, klik continue, lalu klik plots, lalu pilih yang spreadsheet ke Y, spread ke X. Klik continue, klik save. Lalu klik unstandardized, lalu klik continue. Oke. Di sini di sini charts-nya tidak terlalu berdempet-dempet, yang berarti datanya hetero. Kita lihat R-square-nya 542, yang berarti berpengaruh 54,2%. Di sini ada ANOVA, ada koefisien, PIF-nya kurang dari 10, yang berarti tidak multi-call datanya, dan toleransinya 0,789. Ini ada tabel collineary diagnostik, ada residual statistik, ada charts. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.